Baik saudara sekalian, kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan studi kasus ya, untuk mata kuliah kasir restoran dan bar. Jadi dari awal semester kalian sudah mempelajari tentang Captain Order, Restoran Check, Summary of Sales, House Bank and Cash Report, sama Remittance of Fund. Sekarang kita mencoba bagaimana jika keseluruhan formulir itu diaplikasikan digunakan dalam satu shift kerja kasir restoran dan bar. Kasusnya seperti ini saudara sekalian. Saudara bekerja sebagai FB kasir pada Hotel Triatma Mulia pada 22 Maret 2021 di outlet Triatma Mulia Coffee Shop. Pada saat saudara bekerja, menerima house bank dari si pagi sebesar 200.000. Captain Order mulai nomor 1001 sampai dengan 1099. Restoran Check mulai nomor 2001 sampai dengan 2099. Transaksi yang terjadi selama saudara bekerja, di sini ada 3 tabel. Ya, table 1 jam 15.45 mengorder 3 sirloin steak, 2 peach melba, 1 devil pancake. Nama waitress atau server yang taking order adalah Trisna, pembayarannya tunai. Table 2, 1 chicken salad Hawaiian, 1 filet beef stroganoff, 1 lasagna ala Pompei. Nama server yang menghandle adalah Indah, ya, dia yang taking order. Kemudian pembayarannya dengan Visa dengan nama tamu Mr. Marcel, nomor kartu kredit 4123 568 9101 2345 dengan kode persetujuan atau approval code 123456. Kemudian ada table 3, ya, dia pesan makanan jam 6 sore. Di sini yang dipesan adalah 1 sirloin steak, 1 peach melba, 1 devil pancake, 1 large bintang. Waitress yang melayani adalah Trisna dengan pembayaran sign to the room 211 ya. Harga makanan untuk appetizer 75.000, sup 50.000, pasta 100.000, main course 150.000, dessert 75.000. Harga minuman alkoholik 100.000 rupiah. Jadi alkoholik semua macam ya, itu baik single jigger atau spirits single maupun cocktail itu dipukul rata harganya 100.000 per gelas. Kemudian small bintang 50.000, large bintang 75.000. Nah, semua harga ini belum termasuk 10% service charge dan 11% tax. Jadi berdasarkan uraian di atas, saudara diminta untuk membuat laporan pekerjaan dalam satu shift kerja. Jadi yang menjadi restoran kasir adalah saudara, nama saudara sendiri. Kemudian Anda disuruh membuat di sini Captain Order, Restoran Check, Summary of Sales, House Bank and Cash Report, sama Remittance of Fund. Ya, mari coba kita sama-sama mengerjakan dulu ya. Yang pertama adalah kita akan membuat Captain Order. Jadi Captain Order untuk table 1 yaitu 3 sirloin steak, 2 peach melba, devil pancake, server Trisna, dan payment cash. Jadi bagaimana cara membuatnya sudah kita latih di pertemuan sebelumnya ya. Sini sudah siapkan Captain Order ya. Oke, sudah ada ready 3 Captain Order. Kita isi saja tadi. Captain Order nomor dimulai nomor 1001 sampai dengan 1099. Tapi yang dipakai cuma 3 nomor saja ya, 1001 sampai dengan 1003. Kita isi saja dulu nomor Captain Ordernya biar tidak lupa. 1001, 1002 dan 1003. Oke. Tanggalnya kita di tanggal 22 Maret ya. Di sini tanggal 22 Maret 2021, jangan sampai salah mengisi. Nah, tanggalnya adalah 22 Maret ya, 22 Maret 2021. Ini juga tanggal 22 Maret tahun 2021.
tanggal 22 Maret 2021. Nama servernya, jadi yang pertama sih adalah nama servernya Trisna. Kalau C yang kedua namanya Indah, yang ketiga adalah Trisna. Jadi Trisna, inisial saya Trisna. Yang kedua adalah Indah, ya. Dan yang ketiga adalah Trisna juga. Jadi saudara bisa mengerjakan, faktanya mengerjakan satu persatu captain order ya, tetapi di sini saya buat sekalian saja supaya prosesnya lebih cepat. Tapi faktanya kita membuat captain order di lapangan atau di industri, tulisnya satu persatu sesuai dengan waktu pesanan tamu. Nah, di sini waktu pesanannya jam berapa? Jam 15.45, jam 16.00 dan jam 18.00. 15.45 jam 16.00 dan jam 18. Nah, sekarang kita catat nomor mejanya. Nomor meja table 1, table 2 dan table 3. Table 1, table 2, table 3. Jumlah cover kalau kita lihat dari order 3 sirloin steak, 2 peach bebas, 2 double pancake. Jadi ini kemungkinan kita bisa perkirakan ada 3 packs yang makan ya, karena ada 3 main course. Yang table 1 3 main course, itu kurang lebih 3 packs ya. Kalau yang table 2 1 packs, table 3 1 pack ya. Bisa saja sekarang 3 Jadi saya ingat lagi adik-adik sekalian, kalau di lapangan faktanya captain order dibuat satu persatu ya, tidak seperti latihan ini sekalian saya buat 3 ya, karena ini kita kan dalam konteks studi, setelahnya studi teori ya, yang mengaplikasikan ke lapangan, jadi kita bersimulasi. Nah, cuma saya ingatkan kalau di lapangan di industri satu captain order dibuat satu dulu ya, tidak 3 seperti ini untuk memudahkan saja. Kita melakukan pencatatan di captain order sebagai prosedur administrasi di kasir restoran dan bar. Sekarang kita mulai catat. Sini 3 sirloin steak. Oke, supaya tidak lupa kita copy paste saja. Ini 3 sirloin steak, 2 peach bebas, 2 pancake ya. Jadi data-datanya sudah masuk, data umumnya. Sekarang kita tinggal catat saja. Nah, jangan lupa 3 sirloin steak, 2 peach bebas, 1 double pancake. Jadi edit saja sedikit. Oke, untuk table 1, bill number 101, waktu pesanan 15.45, memesan 3 sirloin steak, 2 peach bebas dan 1 double pancake. Oke, captain order sudah jadi. Sekarang kita masuk ke table 2. Oke, table 2, 1 chicken salad hewan, 1 filet of beef stroganoff, 1 lasagna ala Pompeii. Captain order kita sudah buat sesuai dengan informasi yang ada di soal ya. Kemudian yang untuk table 3, tinggal buat saja. Di sini ada minuman ya, yang membedakan dengan transaksi sebelumnya. Di sini ada minuman large bintang.
satu sirloin steak ya, satu peach melba, pancake, satu large bintang. Nah, di sini minuman, untuk order minuman kita jadikan satu kapten order. Jadi dengan asumsi asumsi bahwa satu kapten order ini dibuat rangkap 4 ya. Jadi yang asli nanti kalau makanan diserahkan ke kitchen, kopi yang kedua ke bar untuk large bintangnya, kopi yang ketiga diserahkan ke FB kasir itu dibuatkan restoran cek, dan kopi keempat disimpan oleh waiter atau waitress untuk menandai makanan atau minuman mana yang sudah keluar atau belum keluar. Oke, jadi kapten order sudah jadi, ada di sekalian ya, sudah jadi seperti ini. Oke, jadi dibuat sesuai dengan soal ya untuk kapten order. Nah, jadi jangan sampai membuat tidak sesuai dengan soal. Jadi kalau soalnya tidak diperhatikan, otomatis jawabannya akan salah. Kalau salah satu berarti akan salah semuanya ya. Oke, sekarang untuk kapten order sudah siap. Sekarang kita akan membuat restoran ceknya ya. Jadi restoran cek di sini adalah merupakan kelanjutan dari kapten order ya. Jadi kita boleh istilahnya mengcopy data-data yang ada di restoran cek. Sekarang kita copy saja. Kita lihat dulu kapten restoran ceknya ya. Restoran ceknya seperti ini. Jadi ada 3, kita siapkan 3 dulu, kita copy paste formulirnya sehingga tidak mengulang-ulang lagi. 1, 2. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang datanya dulu kita ambil. Jadi untuk kapten order pertama 101 nanti restoran ceknya adalah nomor 2001. Kenapa 201? Sesuai dengan sesuai dengan soalnya ya. Jadi 2001. Sekarang apa yang dipesan? 3 sirloin steak, 2 peach melba, dan 1 devil pancake. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masukkan ya, harganya berapa ya. Sini kalau sirloin steak berarti 1 main course dan 2 dessert, 3 dessert ya, 3 main course dan 3 dessert, berarti packs atau covernya 3, benar ya. Sekarang harga main course-nya berapa dia di sekalian, saudara sekalian? Harga main course-nya 150.000 per porsi ya. Jadi kita masukkan ke 150.000 dikali 3 ya, sama dengan, jadi 3 porsi dikali 150.000. Dapat dari mana 150.000 nya? Sesuai dengan ketentuan di soal, harga main course-nya 150.000. Di tamunya makan harganya 450.000 yang harus dibayar untuk main course, belum termasuk service dan tax ya. Untuk dessert peach melba dan devil pancake berapa harganya? Jadi harganya adalah 75.000 ya. 5.000 berarti di sini adalah 2
1A dikali 75.000 ya, 150, dan devil pancake 1 adalah 75.000. Oke, dan supaya bagus format angkanya kita format dalam satuan, jadi dipisah nanti antar ribuan ya, ratusan ribu, puluhan ribu, biar terpisah. Kita kasih tanda ketik seperti ini ya, sehingga kita mudah membacanya. Oke, sekarang totalnya berarti sebanyak kita tinggal jumlahkan 675.000 ya, 675.000 ya. Selanjutnya service charge adalah 10% ya dari harga dasarnya ya, atau biaya dasar makan minuman ya, bukan harga menu ya, sorry ya, harga menu 675.000. Jadi 10% dikali 675.000 sama dengan 0,1, jadi 10% sama dengan 0,1, kita kalikan 675.000 ya, hasilnya adalah 67.500. Jika juga pajak atau tax 11% berarti 0,11 dikali 675.000, sorry, dikali ini dikali 675.000 ya, 74.250 ya. Totalnya berapa? Tinggal jumlahkan saja. Kita gunakan summary sum 750.000. Nah, ini pembayarannya tadi adalah, kita cek lagi di soal, pembayarannya apa tadi? Sign to the room ya. Sorry, enggak, cash ini ya, cash. Kalau cash berarti tinggal diisi paymentnya adalah sesuai dengan totalnya di sini. Di 141.750 rupiah. Oke, misalnya tamunya ngasih uang 150.000 ya. Berarti kembaliannya berapa? Kembaliannya adalah Oke, 8.250. Tapi supaya tidak membingungkan, nanti kita buat saja uangnya sama ya. Jadi kalau fakta di lapangan tidak ya seperti ini ya, ada pengembalian. Tapi kalau Anda menggunakan seperti ini, pencatatan juga boleh, atau misalnya dibuat nanti pembayarannya sesuai dengan total yang harus dibayar 141.750 juga boleh, sehingga balance-nya adalah 0 atau tidak ada pengembalian. Oke, baik. Nah, ini untuk tabel 1 Kemenkas sudah selesai ya, sehingga nama tamu tidak perlu dicatat ya, kemudian tanda tangan juga tidak perlu, kamar juga tidak perlu. Kenapa? Karena sudah lunas. Oke, tidak perlu lagi. Nah, sekarang untuk kapten order kedua, jadi restorannya akan membuat sesuai dengan kapten order. Dia tinggal menambahkan harga menu dan total service dan tax ya. Kita salin seperti ini saja biar cepat. Selanjutnya kita masukkan harga. Untuk salad jangan lupa kita cek lagi harganya. Salad appetizer Rp75.000 ya. Kita masukkan 75.000. Oke. Jangan lupa kita format dulu supaya nanti enak membacanya. Ya, 75.000. Kemudian satu filet beef stroganoff main course tadi adalah 150.000, berarti tinggal Rp150.000 masukkan. Lasanya ala Pompei ini ada pasta ya. Kita lagi soal ada pasta enggak ya? Oh, pasta ada Rp100.000, jadi jangan salah ya. Jadi lasanya adalah pasta, bukan main course ya. Kalau tidak ada harga pasta, Anda bisa masukkan harga main course. Oke, sekarang totalnya adalah total harga menu yang harus dibayar tamu adalah Rp325.000 ya. Ya,
total 75.000 tambah 150.000 tambah 100.000 adalah 325.000 rupiah. Service charge tinggal kita kalikan 10% dikali 325.000, 0,1 dikali 325.000, maksudnya 32.500 ya saudara sekalian. Kemudian untuk pajak 11%, tinggal mengalihkan 0,11 dikali 325.000, 35.750 rupiah, dan kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Pembayarannya adalah Visa ya. Nah, Visa namanya Mr. Marcel ya. Nama tamunya adalah Mr. Marcel. Ya. Pembayaran Visa berarti di sini langsung saja kita 393 kita masukkan harganya, sehingga saldonya adalah terakhir 0 rupiah. Kita jangan lupa masukkan nama Mr. Marcel sini, Mr. Marcel. Kemudian room number. Kini room number kita masukkan nomor visanya saja ya. Jadi tidak ada kolom, jadi kita masukkan nomor kartu kreditnya, misalnya seperti ini. Nomor kartu kreditnya. PIN-nya approval code-nya 123 456 ya. Ini dapat dari mana 123 456 ya, di soal ya. Nah, di sini kalau pembayaran dengan kartu kredit adik-adik sekalian itu jangan lupa kita catat nomor kartu kredit dan kode persetujuan atau approval code biasanya 6 digit ya. Itu dapat dari mana? Kodenya itu muncul langsung dari edisi mesin ya, dari perusahaan kartu kreditnya. Jadi setiap transaksi yang disetujui oleh perusahaan kartu kredit akan mendapatkan kode persetujuan. Itu artinya adalah perusahaan kartu kredit mau menalangi atau bertanggung jawab atas transaksi si pemilik kartu kredit. Itu artinya ya. Jadi kode persetujuan itu muncul dari mesin edisi mesin ya, edisi elektronik data capture mesin. Atau juga bisa kalau secara offline ya, kita telepon perusahaan kartu kredit, kita kasih tahu nomor kartu kredit tamu, jumlah transaksi berapa, nanti petugas yang ada di perusahaan kartu kredit akan menyampaikan kode persetujuan jika memang kartu kreditnya tidak bermasalah. Jadi kartu kredit yang tidak bermasalah pasti akan memberikan kode persetujuan atau approval code ya. Jadi mencatatnya seperti itu ya. Jadi sekalian untuk transaksi dengan kartu kredit. Jadi harus diperhatikan ya. Hati-hati juga kalau kartu kredit itu harus dicek nomor expired date-nya sampai berapa. Jadi setiap kartu kredit punya expired date, dan juga perhatikan tanda tangan tamu apakah sama dengan tanda tangan di nomor di restoran C ya, harus sama tanda tangannya. Dan juga approval code-nya harus ada ya. Jadi nama tamu dan nomor kartu kredit itu harus sama ya. Nah, tanda tangan misalnya kita masukkan saja tanda tangan saja ya, misalnya Mr. Marcel. Jadi faktanya memang harus tanda tangan, tidak boleh ini karena kita keterbatasan keterbatasan sarana, jadi kita buat aja misalnya Marcel. Jadi harusnya tanda tangan, kita nggak bisa tanda tangan ya. Jadi lengkap sudah kita catat untuk restoran cek transaksi nomor 2. Oke, kembali ke nomor 1 dari saudara sekalian ya. Untuk nomor 1, ini kayaknya ada yang janggal ya, ada kesalahan. Ini saya lupa memasukkan ini ya, totalnya. Jadi jangan lupa nih ya, total 675.000 ditambah 67500 tambah 74250.
sehingga totalnya tidak sekecil ini, jauh lebih besar ya. Kita ulang rumusnya, sama dengan 675.000 ditambah 67500 tambah 74.250, sehingga total 816.750 dibayar tunai di misalnya dapat aja 816.750. Oke, sehingga saldonya 0 ya. Oke, jadi terjadi kesalahan, ya sudah direvisi ya. Jadi untuk table 1 restoran C201, total makanan minuman yang harus dibayar adalah 816.750 rupiah, dan dibayar dengan tunai. Katanya seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang restoran cek nomor 3? Nah, ini 100 restoran cek lah. Sorry, ini sebelum diubah 2002 ya. Oke. Kemudian restoran cek 2003. Tanggal 22. Ini tanggalnya masih salah. Tanggal 22 Maret. Ya. Sekarang transaksinya oke. Kemudian kita masukkan harga ya seperti biasa. Untuk steak tadi 150.000 ya. Format dulu angkanya biar enak membacanya. 150.000 peach melba dessert ya. Dessert. Peach melba berapa tadi? Untuk dessertnya adalah 75.000. Satu dessert lagi 75.000, dan satu large bintang. Large bintang harganya kita cek di menu. Large bintang 75.000 juga. Apa totalnya? Tinggal buat totalnya saudara sekalian. Saya kasih garis bawah biar gampang mudah membacanya. 375.000 rupiah ya untuk harga sebelum servis dan tax. Oke, di sini servisnya adalah tadi 10% dikali harga yang ada di menu. Total harga menu adalah 375.000 dikali 10%. 0,1 dikali 11%. Sehingga totalnya adalah di sini pembayarannya kita cek dulu pembayaran dengan room 211. Oke, saya lupa memberikan nama tamunya. Misalnya saja nama tamunya adalah Mrs. ya, Miss. Siapa ya, Miss Lopez misalnya. Ya. Jadi pembayarannya ini namanya tamunya lah Miss Lopez misalnya deh ya. Miss Lopez. Oke, kemudian room numbernya adalah 211.
lupa tanda tangan. Misalnya seperti itu. Oke, di sini penyelesaian transaksinya. Jadi seharusnya tadi prosesnya adalah kita selesaikan dulu totalnya berapa ya, itu pembayarannya, baru kita minta tanda tangan oleh tamu. Tapi di sini sudah ada total 453.750. Jadi karena dia statusnya assigned to the room, dia masih ngutang ya, berarti paymentnya itu masih 0 ya, sehingga balance-nya adalah masih tetap ya 453.750 rupiah. Karena dia belum bayar ya, istilahnya tamunya masih ngutang di hotel, nanti dibayar pada saat check out. Nah, inilah contoh menyelesaikan transaksi dengan sign to the room. Oke. Baik, dengan demikian restoran checknya sudah jadi ya saudara sekalian untuk ketiga transaksi. Sekarang kita lanjutkan dengan summary of sales ya, summary of sales. Nah, di definisi summary of sales adalah formulir yang digunakan untuk meringkas pendapatan tunai, saya garis bawahi, meringkas pendapatan tunai hasil operasional kasir restoran bar dalam satu shift kerja ya. Jadi kita isi dulu ya nama kasirnya, misalnya di sini ya nama saya ya, Bayu Wisnawa. Kemudian outletnya tadi apa? Triatma Mulia Coffee Shop ya. Oke, oh di sini dining room, kita ganti coffee shop misalnya. Outletnya Triatma Mulia Coffee Shop. Sorry. Outletnya coffee shop. Bisa Triatma Mulia Hotel gitu di sini. Kayak gitu itu ya. Nah, Triatma Mulia Hotel, Triatma Mulia Hotel. Kemudian tanggal 22 Maret 2001. Shiftnya shift sore ya, 15.00 sampai 23.00. Format angkanya kita ganti dulu tanpa 15.00 sampai 23.00 ya, karena shift kerjanya seperti itu sesuai dengan di soal. Nah, sekarang saya ulang lagi. Jadi summary of sales adalah formulir yang digunakan untuk mencatat ringkasan pendapatan tunai dalam satu shift kerja kasir restoran bar, yang dasar pencatatan adalah melalui restoran cek. Nah, jadi kita perhatikan di restoran cek ini ada 3 restoran cek dalam satu shift yang terjadi. Ya, jadi yang cuma tunai itu adalah pembayaran bill 2001 ya. Ini yang pembayaran cash. Sementara bill 202 dan 203 adalah pembayaran non tunai ya, karena menggunakan kartu kredit dan sign to the room. Jadi perhatikan baik-baik, di sini yang kita catat adalah restoran cek 2001 saja ya. 201 saja ya, kita catat 201 datanya masuk ke summary of sales, sedangkan 202 dan 203 itu tidak, karena tidak tunai dia. Nomor of covernya berapa di sini adalah 3. Oke, check number 2001. Penjualan makanan kita lihat berapa makanan di sini adalah 675.000 ya, sama dengan 675.000 ya. Dan beverage, ada beverage nggak? Kita cek lagi, tidak ada, kosong. Karena memesan sirloin steak, fish meal bar, devil pancake itu semua adalah main course untuk makanan, tidak ada beverage. Itu berarti untuk minuman 0. Sehingga service charge-nya berapa? Kita tinggal masukkan data yang ada di restoran cek. Service charge 67.500. Tax
teksnya cepat 250, sehingga totalnya adalah kita masukkan data dari selanjutnya saja 816750. Pembayarannya tunai. Oke. Pembayaran tunai, pembayaran tunai ya, charge 0 rupiah. Outsider, maksudnya kita isi aja boleh outsider atau orang dari luar. Oke, rupanya di sini summary of sale mencatat pendapatan ya, saudara. Tadi di awal saya jelaskan bahwa tidak perlu mencatat pendapatan nonton, ternyata tidak. Di sini kita harus mencatat seluruh restoran ceknya itu ya. Jadi saya revisi kembali. Oke, transaksi nomor 2 dan 3 kita tetap masukkan ya. Oke, saya ralat kembali tadi penjelasannya. Jadi karena ini pendapatan tunai tetap dicatat dalam summary of sale ya. Number of cover 002 kita masukkan. Sorry. Number of cover kita lihat saja, restoran cek 2002 1, kemudian cek number 2002. Makanannya kita lihat saudara, tidak ada minumannya, makanan 325.000. Oke, minuman tidak ada, 0. Service charge kita masukkan service charge-nya 32.500. Teks kita masukkan 35750. Total pembayaran adalah 393.250 ya. Kemudian pembayaran dia tidak tunai ya. Pembayarnya adalah dengan Visa berarti ya. Kita cek 0. Jadi pembayaran Visa kita masukkan di kolom charge sebesar 393.250 ya. Nggak boleh negatif rupanya sini ya. Sini berarti kita akan ganti sedikit rumusnya. Kalau negatif nanti di summary negatif. Sini oke, sudah benar ya. Ya, 392.50. Kemudian nomor kamar kita cari aja, kita buat Visa ya. Visa. Dapat Visa dari mana? Dari soal. Nomornya kita salin saja. Oke. Besarkan seperti ini. Bisa ditambah approval code-nya deh. Approval code-nya kita masukkan berapa tadi, 123456. Bisa kecilkan sedikit fontnya sehingga terlihat lebih rapi. Oke, sudah kita masukkan ya. Jadi saya ralat lagi, tadi sempat di awal saya menyatakan tidak perlu memasukkan transaksi note-nya. Ternyata untuk summary of sale itu semua transaksi dimasukkan ya. Saya mohon maaf atas kekeliruan tadi. Oke, sambil jalan kita masukkan lagi untuk restoran cek nomor 2003 ya. Number of covernya berapa, kita
copy saja di sini 1. Oke. Makanannya berapa? Di sini ada makanan dan minum ya. Kita harus hati-hati. Makanannya adalah ini tambah 5.000 ditambah. Untuk makannya adalah sirloin steak, peach melba, devil pancake 150.000 ditambah 75.000 atau 75.000. Udah perhatikan rumusnya di atas di sini ya. Sudah saya masukkan. Ya, restoran cek 2W12 sel W nomor 12 adalah untuk sirloin steak. Ya, 12. 13 untuk peach melba, W14 untuk 75.000-nya devil pancake. Sudah saya masukkan, tinggal saya tekan enter saja. Oke, jadi kita ulangi lagi supaya meyakinkan ya. Restoran cek untuk 2003 seperti ini, kita tambahkan dengan ya, jadi 3 item adalah makanan ya. Sebesar 300.000. Untuk minumannya $75.000 ya, sehingga totalnya adalah 375.000 ya, sudah sama ini 300 tambah 75 375. Kita lihat di sini 375.000. Kemudian summary of sale untuk service charge-nya kita tinggal copy dari restoran cek ya, 7.500. Pajaknya juga sama. Oke, sehingga totalnya adalah pembayarannya sini tunai atau kredit atau charge. Tentunya pembayarannya charge karena sign to the room dia ya, sebesar 453.750. Kita copy aja. Kamar 211 ya, namanya Miss Lopez. Oke. Oke, jangan lupa di sini tanda tangan ya, tangan kasir ya. Saya sini Bayu nama saya. Oke, jadi summary of sale sudah jadi saudara sekalian ya. Summary of sale-nya nanti formnya akan saya kasih juga di bagian materi di StudiKIS di Google Classroom. Jadi jangan khawatir, di materi ini Excelnya akan saya berikan. Yang Bank and Cash Report. Nah, selanjutnya kita buat Bank and Cash Report. Jadi kita isi dulu. Jadi Cash and Report adalah formulir yang digunakan untuk mencatat kondisi uang tunai yang ada di laci meja kasir ya. Nah, di laci meja itu ada uang house bank dan juga ada hasil penerimaan tunai dalam bentuk SIF. Oke. Nah, di sini baru yang pendapatan tunai ini kita catat. Jadi nanti restoran cek yang 2002 dan 2003 itu tidak kita masukkan. Ya, nama kasirnya seperti tadi Bayu, nama saya masukkan. Kemudian outletnya adalah Triyatma Mulya Coffee Shop. Tanggalnya tanggal 22 bulan 3 tahun 2001.
sorry, shiftnya 12.00 sampai 23. Nah, opening. Nah, di sini ada opening, operation, closing, saudara ya. Opening hostbank from previous shift. Kita lihat di soal berapa hostbank dari shift sebelumnya. Di sini adalah hostbank 200.000 ya. Kita masukkan angkanya 200.000. Supaya enak membaca, kita kasih tanda. Dan penyesuaian, apakah ada penyesuaian dari general kasir, kita cek di soal. Oke, ada penyesuaian, biasanya dicantumkan di soalnya tidak ada penyesuaian ya, berarti kita kasih 0 saja, sehingga totalnya adalah total pada awal shift sebesar 200.000 ditambah 0 rupiah. Nah, sebesar 200.000 ya. Oke, kemudian uang kas yang diterima, kita lihat summary saja. Berapa uang tunai yang masuk? Kita lihat di summary of sales di bagian payment. Oh, rupanya saya lupa mentotal di sini. Oke, kita total. Sorry, maaf ya. Kita total saja dulu semuanya. Lupa saya mentotal sehingga kesulitan mengisi daripada hostbank and cash report. Kita total. Nah, nanti kita masuk di hostbank cash report. Ini adalah bagian tunai saja. Saya agak kasih tanda kuning ya, saya cetak tebal. Ini yang masuk di hostbank and cash report, uang tunainya saja ya. Ini bersumber dari restoran cek nomor 2001 nih ya, 86750, karena restoran cek ini yang membayar tunai. Oke, jadi kita masukkan ini dari summary of sales. Ya, saya ralat sedikit, bukan dari cash sheet tapi dari summary of sales. Paid out, jika di soal ada mengatakan ada uang tunai yang keluar, misalnya ada tamu pinjam uang ataupun ada sumbangan yang dibayarkan oleh FB Kasir, misalnya uang tunai dari FB Kasir keluar, kita masukkan ke paid out ya. Di sini tidak ada ya, tidak ada di soal, tidak ada paid out, kosongan ya, tidak ada paid out, berarti kita catat 0 rupiah saja, sehingga uang tunai yang masuk pada saat operasional adalah sebesar 816.750 rupiah. Dengan cash receipt ditambah paid out, dikurang paid out ya. Jadi paid out sifatnya mengurangi, gitu ya. Oke, sehingga total uang yang masuk pada saat operasional adalah 816.750 rupiah. Sehingga uang tunai yang tersedia pada saat closing pada akhir shift, logikanya jumlah daripada opening yang terima pada awal shift dan ditambah uang tunai yang kita terima pada saat operasional ya. 400.000 ditambah 816.750, 1.016.750 rupiah. Dapatnya dari mana? 400.000 ditambah 816.750. Kemudian uang tunai yang di store ke general kasir adalah sebesar uang tunai yang kita dapat pada operation ini ya. Hostbank untuk shift berikutnya adalah uang tunai yang tersedia pada akhir shift dikurangi uang tunai yang di store ke general kasir sebagai hasil penerimaan operasional ya. Jadi sisa yang kita kurangkan saja. Sebesar 200.000 rupiah. Di uang tunai ini hostbank for next shift atau untuk shift berikutnya ini adalah
sama dengan awal shift ya. Nah, sehingga apakah jadi short over? Tentunya tidak ya, karena uang tunai pada akhir shift itu sama dengan pada awal shift. Oke. Baik, oke. Selanjutnya ini house bank dan cash report sudah jadi. Sekarang kita buat remittance of fund. Jadi remittance of fund adalah uang tunai yang kita serahkan ke general kasir. Oke, ini saya lupa mencantumkan nama, seharusnya harus sudah nama ya. Sudah nama informasi terkait dengan kasirnya harus ada di sini. Saya lupa masukkan nantinya. Kita masukkan saja informasinya dari data yang sudah tersedia di sini. Oke. Oke, ya, sedikit perbaikan pada form remittance of fund. Jadi sini uang tunai yang kita store itu kita breakdown ya di dalam remittance of fund. Totalnya harus sebesar 816.750 ya, saudara sekalian ya. Oke, 816.750. Nah, berarti sini kita anggap saja misalnya uang 100 ribunya sebanyak 8. Sehingga totalnya adalah 800.000. Kemudian 816.750, 75.000 tidak ada, 0 rupiah. 850.000 rupiah tidak ada, 20.000 tidak ada, 0 rupiah. 10.000 satu lembar. Kemudian 5.000 satu lembar. Tapi aja rumusnya biar tidak bolak-balik. 816.750 ya. Jumlahnya sementara ini masih 115.000 ya. Di uang 1.000 ada satu lembar. 16.750 rupiah. Ini kelebihan 800. Oke, 816.750 rupiah. Ya, ini uangnya selalu sama dengan yang ada di remittance. Ya, 816.750 rupiah, pas. Dengan breakdown seperti ini, kemudian paid out-nya 0 rupiah. Sorry, sini. Sehingga total receipt adalah oke, sudah jadi remittance of fund dengan breakdown uang tunai yang di store seperti ini ya, 100.000 8 lembar, 800.000 rupiah, kemudian uang 10.000 1 lembar, 10.000 rupiah, 5.000-an 1 lembar, 5.000 rupiah,
Kemudian uang 1000 lembaran, 1 lembar Rp1.000. Kemudian uang koin Rp500 1 keping Rp500. Kemudian Rp200 1 keping Rp200 dan 50 koin 1 keping Rp50, sehingga totalnya Rp816.750. Jumlahnya sama dengan yang ada di house bank dan summary of sales. Baik, dengan demikian semua laporan sudah kita siapkan untuk disetor ke bagian-bagian yang ada di accounting ya. Jadi kalau ini remittance akan disetor ke bagian general kasir, kemudian house bank cash report ini kita kasih ke shift berikutnya rekan kerja kita. Kemudian summary of sale ini disetor ke account income auditor yang ini. Biasanya dibuat beberapa rangkap ya. Jadi nanti income audit dapat tembusan, dan juga nanti untuk accounting office dapat tembusan, dan untuk file juga di FB Kasir juga harus ada. Baik saudara sekalian, saya rasa itu sudah semua ya dari soal yang diberikan. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita sudah belajar membuat captain order, restoran check, summary of sale, house bank cash report, sama remittance of fund. Oke. Nah, ini formulir yang saya gunakan untuk membahas soal tadi saya berikan di Google Classroom. Ya, jadi Anda silahkan mengisinya, perhatikan, pelajarinya, ya. Dan selamat belajar ya. Jika ada masukan dan saran silahkan disampaikan melalui WhatsApp atau di media Google Forum. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian.